Shalom saudara. Tentu saudara sekarang sedang menyiapkan diri saudara untuk saudara bisa menerima selama ini suatu misteri, tetapi engkau akan menerima anugerah untuk bisa diungkapkan itu dan akan membuat perjalanan hidup kita itu menjadi kuat dan kita akan berjalan tanpa halangan apapun juga. Sebelum kita lanjutkan, saya mengajak kita untuk kita berdoa. Karena sesi-sesi yang sedang kita bicarakan ini bukan hanya karena judulnya adalah Hawa yang terakhir, yaitu karakteristik gereja yang diharapkan Tuhan sebagai kekasihnya. Bukan hanya karena itu. Tapi ini adalah menyangkut pengharapan Tuhan untuk hidup saudara. Terhadap hidup saudara, pengharapan Tuhan. Tuhan tentu punya pengharapan. Apa yang diharapkan dari hidup kita? Jikalau kita itu adalah gereja yang disebut adalah kekasih Dia. Untuk itu ini adalah menyangkut perjalanan hidup kita. Sampaikah kita kepada mencapai apa yang Tuhan harapkan itu? Terwujudkah itu dalam hidup kita? Sehingga kita bisa mengatakan, Tuhan, apa yang kau harapkan dari hidupku ini? Inilah wujudnya. Inilah jawabannya. Inilah hasilnya. Saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih karena Tuhan sendiri yang menyingkapkan buat hidup kami. Kepada kami Tuhan. Bahwa Engkau yang telah menjadikan kami sebagai umat-Mu. Padahal kami dahulu adalah bukan umat-Mu. Bahkan lebih daripada itu. Meskipun kami adalah umat-Mu, tetapi dan bukan kekasih-Mu. Statusnya bukan kekasih-Mu. Tetapi Engkau ingin juga. Engkau memiliki pengharapan untuk menjadikan kami bukan hanya sampai kepada disebut umat-Mu, tetapi Engkau ingin memproses hidup kami, berharap dari hidup kami, supaya kami bisa disebut kekasih-Mu. Terima kasih karena hal-hal yang misteri selama perjalanan hidup ini, itulah bagi Engkau Allah, dan hal-hal yang terungkap bagi kami turun-temurun, generasi demi generasi. Kami mohon pada saat ini juga Tuhan. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami mohon pada Roh yang Kudus. Bekerja bersama dengan kami. Sebab tanpa Roh yang Kudus yang menginspirasikan, maka mungkin semuanya ini hanyalah menjadi kata-kata saja. Menjadi hal yang terdengar, tetapi tidak pernah terwujud dalam hidup kami. Kami siap bagi-Mu Tuhan. Kami ada untuk-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita sedang berbicara tentang harapan Tuhan bagi gerejanya. Gereja yang disebut dengan kekasihnya. Suatu hubungan yang dalam. Suatu hubungan yang diharapkan itu kekasihnya itu menjadi manunggal dengan dirinya sendiri. Saya mengajak kita karena kita sedang membahas dalam kitab Kidung Agung. Dan kita sudah sampai di sana. Karena kitab Kidung Agung mengungkapkan suatu wujud daripada
seorang kekasih, gambaran seorang kekasih. Bagaimana dan seperti itulah yang diharapkan Tuhan. Secara spiritual, kehidupan seorang kekasih, dan dalam hal ini adalah gerejanya. Saya mengajak kita untuk bisa melihat pada Kidung Agung pasal 2. Kidung Agung pasal 2. Ini perkataan daripada, imajinasi daripada, mimpi daripada si gadis Sunem. Ayat yang keempat. Telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan panjinya di atasku adalah cinta. Kemudian dikatakan, kuatkanlah aku dengan penganan kismis, segarkanlah aku dengan buah apel, sebab sakit asmara aku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingini. Kita lihat pada ayat yang keempat ini. Suatu ungkapan dalam King James Version, ini adalah suatu ajakan. Dia mengimajinasikan untuk kepada pergi dengan sang kekasihnya, yaitu sang gembala itu. Pergi ke suatu tempat untuk memiliki persekutuan yang intim dengan dia. Tempat ini adalah disebut dengan, Alkitab bahasa Indonesia disebut dengan rumah pesta. Tapi di King James Version mengatakan lain. Dikatakan di sini, katakan ini, he brought me to the banqueting house, and his banner over me was love. Jadi dia membawa aku. Ya, jadi ini suatu imajinasi. Jadi saudara bisa lihat, gereja harusnya mengimajinasikan, memimpikan, berada di suatu tempat, berada di suatu kehidupan, berada di suatu posisi kehidupan, bersama dengan kekasihnya itu Kristus, yang disebut dengan the banqueting house, atau Alkitab bahasa Indonesia adalah rumah pesta. Tetapi sebenarnya kalau diterjemahkan dengan baik, ini sebenarnya adalah rumah anggur. Di mana di situ kita bisa menikmati minum anggur. Saling berkasih-kasihan. Ini bukan tempat untuk melakukan hubungan intim seperti seksual, bukan. Tapi saya lebih tepat untuk mengatakan ini adalah suatu persekutuan intim. Saya ingin bertanya pada saudara. Apakah saudara memiliki kerinduan di dalam hidup saudara untuk saudara berada pada suatu posisi rohani kehidupan? Di mana di posisi rohani kehidupan itu adalah suatu posisi, suatu kehidupan di mana saudara memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhanmu, karena bukan karena dia adalah Tuhanmu, bukan karena dia adalah rajamu, tapi karena dia engkau akui hubungan yang tertinggi dalam hidupmu adalah engkau mengakui dia sebagai sang kekasihmu. Wah, jadi ini berbicara tentang visi saudara. Ini berbicara tentang pengharapan saudara. Apa yang kau harapkan? Dan bukan hanya pengharapan dengan menggantungkan
cita-cita setinggi langit tetapi engkau nggak bisa mencapainya. Tetapi ini pengharapan yang bisa menjadi kenyataan. Kita sedang membahas tentang prolognya ini saja. Tapi ini kita akan lama di sini, tidak masalah. Saudara lihat, telah dibawanya aku ke rumah pesta. Karena ini saudara bisa lihat, dia ini sedang membayangkan. Telah dibawanya aku ke rumah pesta. Saya ingin kita membuka dalam kitab Kidung Agung ini, membacanya dengan Alkitab versi yang lain. Itu maksud saya. Kita membacanya dalam Alkitab versi yang lain. Ya. Kita akan lihat ini. Kidung Agung 2. Ya. Ini yang berbicara, yang mengimpikan ini adalah si gadis Sunem. Dia bilang, dia membawa aku. He brought me to the banqueting house, the Amplified Classic way, and his banner over me was love. For love waved as a protecting and comforting banner over my head when I was near him. Jadi dia ingin. Ini merupakan mimpinya dia. Pengharapannya dia. Apakah saudara juga memiliki mimpi dan pengharapanmu? Hubunganmu dengan Tuhan seperti itu. Kebanyakan orang hanya memikirkan bagaimana Tuhan memberkati hidupnya. Tidak pernah engkau memiliki suatu keinginan yang lebih lagi. Lebih lagi. Keinginan untuk apa? Hubunganmu dengan dia. Kebanyakan engkau dengan Tuhanmu, dengan Allahmu, engkau adalah hubungan anak dan bapak. Itu memang bagus. Atau engkau adalah hamba dan dia adalah raja. Memang bagus. Tapi di sini saudara bisa lihat. Gereja secara khusus. Karena gereja harus manunggal dengan Kristus. Manunggal dengan Kristus. Menjadi satu. Maka hanya ada satu hukum. Hukumnya Allah dan berlaku untuk semua umat manusia. Yaitu bagaimana engkau bisa menjadi satu. Hanya dalam hubungan suami istri saja. Allah menyebutkan. Suami dan istri dipersatukan oleh Tuhan sendiri. Dikerjakan oleh Tuhan menjadi manunggal. Jadi ini adalah hal yang harus menjadi perenungan hidup saudara. Apakah engkau dalam hidupmu setelah kenal Tuhan, selalu mengimpikan engkau berada bersama dengan Tuhan di suatu posisi rohani yang disebut dengan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Persekutuan yang intim dengan Tuhan. Apakah engkau senantiasa berdoa, terus-menerus berdoa, hanya untuk supaya Tuhan memberkati, mencukupkan kebutuhanmu? Saya mau jelaskan lebih dahulu tentang rumah pesta di Alkitab ini. Yang lebih tepat sebenarnya dikatakan rumah anggur. Saudara lihat keinginan si gadis Sunem ini. Supaya dia membayangkan bahwa sang kekasihnya itu membawanya ke rumah pesta itu. Saudara bisa memahaminya toh.
Dia merindukan sekali hubungannya dengan sang kekasihnya itu. Terbebas dari segala hal yang mungkin saja bisa mengganggu hubungan mereka. Mereka ingin memiliki waktu keintiman bersama. Banyak hamba Tuhan, dia menyiapkan segala sesuatu adalah untuk dia bisa menyiapkan khotbah dengan baik, untuk persiapan pelayanan. Saya pun juga demikian. Tetapi saya ditegur Tuhan puluhan tahun yang silam. Ketika engkau ada kebutuhan, engkau baru datang kepada aku. Sikap seperti itu akan merusak hubunganmu dengan Tuhan, dengan Kristus. Hubungan sebagai kekasih yang rusak. Bukan hubunganmu disebut anak dan bapa, hamba dan raja, hamba dan Tuhan. Bukan itu yang dirusak. Tapi hubunganmu sebagai kekasih, itu akan dirusak. Nah, apa yang dimaksud tulisan Kidung Agung Raja Salomo ini? Disebut rumah pesta atau rumah anggur lah lebih tepatnya. Ini suatu tempat perjamuan sebenarnya. Untuk minum. Atau untuk juga bisa dilakukan pesta. Tetapi tempat ini secara khusus adalah tempat untuk menjalin keintiman dengan minum anggur. Bukan melakukan hubungan seksual. Tetapi dengan minum anggur. Karena kalau kita baca di sini. The banqueting house. The banqueting itu adalah. Itu digunakan kata H3196. Dalam bahasa Ibraninya. Yaitu yayin. Saya ulangi. Yaitu yayin. H3196. Saudara harus mengerti. Di sini ditunjukkan adalah banqueting. Atau rumah pesta. Atau rumah anggur lah lebih tepatnya. Berarti dia mengekspos. Menonjolkan. Bahwa rumah itu, tempat itu spesifiknya adalah karena ada anggur. Sementara si kekasih ini, dengan gadis Sunem ini, justru ingin berada di tempat tersebut adalah untuk saat-saat keintiman. Persekutuan yang intim. Jadi saudara bisa lihat, ini harus menjadi gairah buat hidup saudara. Iya, apakah engkau menginginkan suatu persekutuan dalam hubungan kasih sayang kepada Tuhan? Lihat kedua sejoli ini. Membangun persekutuan yang intim. Di tempat yang penuh dengan anggur. Itu memberikan pemahaman kepada kita. Kedua sejoli ini. Yaitu gereja sebagai kekasih Tuhan. Dengan Kristus sebagai Tuhan. Itu membangun persekutuan. Merindukan suatu persekutuan yang intim. Itu lewat darah. Karena anggur digambarkan sebagai darah. Dengan darah atau nyawa. Saya ingin kalau kalian melihat beberapa prinsip dan penjelasan tentang perjamuan kudus yang menonjolkan tentang anggur. Mari kita lihat sama-sama di 1 Korintus 10.
ayat 16. 1 Korintus 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan, dikatakan, dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kemudian kita lihat sekarang Matius pasal 26. Matius pasal 26. Mulai dari ayat 26. Sebenarnya bisa ayat 27. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di 1 Korintus 10 ayat 16, cawan itu berbicara tentang persekutuan. Di Matius 26 ayat 26 sampai 28, cawan itu yang berisi anggur, itu digambarkan, dikatakan oleh Kristus adalah, inilah darahku. Darah itu berbicara tentang nyawa. Inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang atau yang diminum bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Wow. Saudara sudah mengerti apa yang dikatakan oleh gadis Sunem ini. Gadis Sunem ini menggambarkan satu karakteristik daripada gereja yang diharapkan Tuhan. Satu karakteristik, yaitu gereja yang diharapkan Tuhan sebagai kekasih Tuhan. Itu sebabnya saya katakan kedua sejoli ini membangun persekutuan yang intim lewat darah atau nyawa. Karena anggur itu disebutkan oleh Kristus adalah, inilah darahku, berarti ini nyawa. Kristus menyerahkan nyawanya bagi kita. Dan kita mengasihi dia juga dengan segenap hati, segenap akal budi. Kristus menyerahkan nyawanya buat kita. Mengapa dia menyerahkan nyawanya buat kita? Supaya terjadi dan terwujudnya hubungan yang intim, persekutuan yang intim dengan saudara. Maka respon kita sesuai dengan Matius pasal 22 ayat 37 ini. Saudara bisa lihat Matius 22 ayat 37 ini. Dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Segenap, segenap, segenap. Bagaimana dengan Yesus mengasihi kita? Dia mengasihi kita dengan menyerahkan nyawanya. Berarti dia mengasihi kita dengan segenap apa yang dia miliki. Termasuk dirinya sendiri, nyawanya sendiri. Saudara bisa lihat. Banyak orang mencoba untuk bersekutu dengan Kristus sebagai kekasihnya. Tapi dia memiliki mentalitas matre. Karena ada udang di balik batu. Karena berharap supaya dia diberkati. Bahkan ketaatan yang dia lakukan juga adalah ketaatan daripada seorang yang berharap sesuatu. Ini luar biasa. Dan kitab Kidung Agung ini juga ditulis oleh Salomo.
Di Kidung Agung pasal 8. Supaya saudara benar-benar bisa menangkap suatu pengharapan, suatu pemikiran yang harusnya terwujud, terjadi dalam hidup saudara, pada hidup saudara, sebagai bagian daripada gerejanya. Yaitu memikirkan bagaimana engkau bisa mencapai persekutuan yang intim dengan Kristus, bukan sebagai raja, tapi sebagai kekasihmu satu-satunya. Di kitab Kidung Agung 8, di sini ditulis ayat yang ke-6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Wow. Cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api. Seperti nyala api Tuhan. Raja Salomo, orang yang penuh hikmat, menyatakan cinta itu kuat seperti maut. Makanya banyak orang dalam bercinta untuk meyakinkan sang kekasihnya. Dia berani mengatakan. Dia berani mempertaruhkan. Aku rela mati karena cinta kepadamu. Banyak orang asal mengucapkan kalimat itu tanpa pengertian sedikit pun juga. Saudara bisa pahami sekarang. Saudara evaluasi hidup saudara. Saudara koreksi hidup saudara. Firman Tuhan menegaskan. Cinta kuat seperti maut. Kegigihan seperti dunia orang mati. Dan kita telah ditunjukkan. Telah ditunjukkan di sini. Oleh Rasul Paulus. Bahwa maksud daripada kerinduan daripada wanita Sunem ini yang sebenarnya harusnya menggambarkan kehidupan gereja seharusnya seperti itu. Dia mendambakan supaya dibawa ataupun telah dibawanya aku ke rumah pesta, ke rumah anggur. Mengapa? Ini adalah gereja yang juga bukan hanya karena kasihnya Kristus, karena kasihnya Allah Bapa. Dia rela, Kristus rela untuk menyerahkan nyawanya demi engkau, calon-calon kekasihnya, dan engkau yang sudah menjadi kekasihnya. Tidakkah cinta yang datang kepada menghampiri hidup saudara itu dengan cinta seperti itu, yaitu cintanya Tuhan kepada dirimu? Tidakkah engkau membalasnya juga? Bukan dengan sedikit di bawah itu, tetapi juga dengan nyawa saudara. Saudara mengatakan bahwa aku mencintai kau. Bahkan sampai nyawaku pun juga ini untuk hidup. Seluruh hidupku. Matius 22 ayat 37. Kasihlah Tuhanmu dengan segenap hati. Segenap jiwa. Segenap akal budi. Segenap. Karena kalau engkau memberikan segenap hati.
maka engkau tidak ada yang menyisakan sedikit pun juga hati untuk dirimu. Kalau engkau mengasihi segenap jiwa, maka engkau tidak akan menyisakan lagi sedikit pun juga pada jiwa saudara, pada pikiran saudara, pada perasaan saudara, untuk bisa mengasihi diri sendiri. Wow. Jadi saudara lihat dengan jelas bagaimana hal ini menjadi teraplikasi dalam kehidupan kita. Teraplikasi dalam kehidupan kita. Wah, dahsyat saudara. Dahsyat sekali. Telah dibawanya aku ke rumah pesta. Dan kemudian dikatakan, panjinya, lihat saudara, saya ingin supaya saudara memahaminya. Dan panjinya di atasku adalah cinta. Panjinya di atasku adalah cinta. Apa artinya? Kita baru membahas. Telah dibawanya aku ke rumah pesta. Saudara merindukan dengan sang kekasih saudara, yaitu Kristus, berada di suatu tempat posisi yang disebut dengan rumah anggur. Saya katakan rumah anggur. Itu adalah suatu posisi untuk membangun atau terbentuknya persekutuan yang intim. Saya katakan yang intim dengan dia sebagai kekasihmu. Lalu saudara bisa lihat di sini. Lihat. Kalau kau mendambakan di posisi itu. Dan itu adalah rumah anggur. Dan sang kekasihnya itu. Karena kata telah dibawanya aku ke rumah pesta. Jadi inisiatif. Ataupun di sebelah proaktif pertama. Itu datang dari sang kekasih si gadis Sunam ini. Kristus menunjukkan untuk sampai di posisi itu. Dia tunjukkan, dia memprakarsai rumah anggur itu. Supaya saudara bisa menikmati persekutuan yang intim dengan dia sambil minum anggur. Dan anggur ini adalah persekutuan. Dan anggur ini adalah darahnya. Supaya saudara ikut bersekutu. Tetapi karena saudara adalah kekasihnya Kristus. Dia yang telah menunjukkan kualitas cintanya dia kepada hidup saudara. Tentu saudara juga harus menjambangi ataupun saudara mengimbangi kasih ataupun cinta seperti itu. Dengan kualitas cinta yang sama. Makanya tertulis dalam Matius 22 ayat 33. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu. Segenap jiwamu. Segenap akal budimu. Kidung Agung 8 ayat 6 mengatakan bahwa cinta itu kuat seperti maut. Cinta itu kuat seperti maut. Kenapa dia bilang kuat seperti maut? Dengan kata lain, untuk mencapai cintamu, mewujudkan cintamu, maka kematian itu untuk menggambarkan kualitas hebatnya kekuatan cinta. Maka dikatakan cinta itu kuat seperti maut. Nyawa, kematian. Nah, ada banyak orang selalu mengatakan saya mengasihi Tuhan. Seberapa kualitas kasihmu kepada dia? Oh, saya mencintai Tuhan. Lihat, saya sering menyanyikan lagu penyembahan kepada Tuhan. Itu tidak cukup, saudara.
Tidak cukup. Jangan kau menghibur dirimu sendiri tanpa kebenaran. Tanpa dasar kebenaran. Mari kita lanjutkan. Saudara bisa lihat di sini. Telah dibawanya aku ke rumah pesta. Wah, luar biasa. Suatu posisi rohani. Dan panjinya di atasku adalah cinta. Panji, banner, spanduk. Apa artinya? Lihat saudara. Saudara mau menyerahkan nyawa saudara karena cinta saudara kepada Tuhan? Karena dia telah beli dulu. Dia membawa saudara ke rumah pesta, ke rumah anggur. Dia menunjukkan nyawanya dia. Supaya saudara bisa memiliki persekutuan dengan Tuhan. Tapi lihat di sini. Dan panjinya di atasku adalah cinta. Wow. Panjinya di atasku adalah cinta. Panji. Banner. Spanduk. Kegunaannya hal apa? Si gadis Sunem ini. Dia menunjukkan pengharapannya. Akan kecintaannya. Dengarkan. Kecintaannya kepada sang gadis. Sang kekasihnya itu. Yaitu sang gembala itu. Itu dengan cara mempublikasikan cinta mereka. Kepada banyak orang. Dengan panji-panji. Apakah orang lain bisa melihat bahwa engkau adalah seorang yang mengasihi Tuhan, bahkan sampai rela nyawamu kau korbankan untuk Tuhan? Sampai orang lain bisa melihat itu. Ini yang dimaksudkan dengan panjinya di atasku adalah cinta. Kalau saudara menyembah Tuhan, berdoa, kalau saudara mendengarkan khotbah, mungkin saudara adalah seorang pengkhotbah yang melayani. Saudara duduk dalam suatu gereja. Saudara berada dalam suatu gereja. Berdoa, menyembah Tuhan. Mendengarkan khotbah. Saya ingin memberikan satu komentar. Tidak terlihat pada hidup saudara. Ada bukti-bukti bahwa saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Tidak ada bukti. Jadi apa yang dimaksudkan ini? Si gadis ini juga. Dia menyeimbangi. Merespon cintanya kepada sang kekasihnya. Sang gembala itu. Juga dengan kualitas kasih yang sama. Bukan hanya si gadis ini yang tahu. Bukan hanya si sang kekasihnya yang tahu. Bahwa si gadis mencintai dia. Sampai rela juga mau mati untuk sang kekasihnya. Bukan hanya mereka saja yang tahu. Tetapi Alkitab berkata dan panjinya di atasku adalah cinta. Dengan kata lain. Hubungan mereka itu. Cinta mereka itu. Kualitas cinta mereka itu. Itu diketahui oleh banyak orang. Karena mereka mempublikasikan cinta mereka. Bukan dengan berkata, kalian tahu gak? Saya sangat mencintai Tuhan. Saya sangat mencintai. Bukan. Tapi orang bisa melihat. Betul orang ini teruji dan terbukti. Oh, dia mengasihi Tuhan. Sampai rela menyerahkan nyawanya bagi Tuhan. Saya ajak saudara. Bagaimana
Cinta yang bisa dipublikasikan. Cinta saudara kepada Tuhan itu bisa dipublikasikan. Saudara mau dengar? Dipublikasikan kepada banyak orang. Dan orang tahu saudara adalah orang yang mengasihi Tuhan. Saudara tentu sudah menunggu-nunggu. Bagaimana caranya? Cinta yang dipublikasikan itu. Cinta kepada Tuhan yang dipublikasikan seperti banner. Inilah pengharapan Kristus Tuhan atas hidup kita sebagai gereja yang disebut dengan kekasih Tuhan. Oh, saudara, luar biasa. Saya tunjukin pada saudara. Bagaimana saudara bisa mempublikasikan kasih dan cinta saudara. Kita buka Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14. Ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Saya ulangi. Ini antara saudara dengan Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Hanya Tuhan yang tahu. Jadi ini bukanlah mempublikasikan cinta saudara kepada sang kekasih. Bukan. Karena hanya sang kekasih yang tahu. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ungkapkan. Tidak ada yang misteri lagi. Kita mulai sekarang. Dari ayat yang bagian atasnya. Barang siapa memegang perintahku. Dan melakukannya. Dialah yang mengasihi aku. Terbukti engkau bagi Tuhan. Bahwa engkau mengasihi Tuhan. Bukan hanya Tuhan saja. Saudara perhatikan. Baik-baik. Perhatikan baik-baik. Dalam King James Version, he that had my commandment. Jadi mereka yang mempunyai perintah-perintah Tuhan. Dan melakukannya. Memeliharanya. To keep it them. Memeliharanya. Melakukannya. Berarti saudara bisa lihat. Orang lain bisa melihat. Bahwa saudara adalah memegang suatu prinsip. Suatu perintah yang kuat. Sehingga saudara tidak bisa diubah. Oleh kehidupan dunia ini. Oleh orang lain. Dan orang melihat. Mengetahui. Saudara seperti itu. Mungkin mereka berkata. Saudara menjadi orang aneh. Mungkin. Tapi saudara tidak usah peduli. Saya katakan saudara tidak perlu peduli. Mengapa? Kemudian saudara hidup di dalam perintah-perintah yang saudara pelihara dari dalam hidup saudara. Yang sudah ada dalam hidup saudara. Saudara sudah berpegang teguh. Berjalan menurut itu. Melakukannya. Maka Tuhan mengatakan. Dialah yang mengasihi aku. Maka dunia melihat. Orang lain melihat. Orang gerejamu melihat. Bahwa engkau adalah orang yang didapati menunjukkan cinta kasihmu kepada Tuhan dalam bentuk
hidup menurut prinsip-prinsip, menurut kaidah-kaidah, dan menurut perintah-perintah daripada Tuhan. Dan kau teguh berdiri di sana. Jadi saudara bisa sekarang memahami. Apa yang dikatakan telah dibawanya aku ke rumah pesta. Situ bagaimana suatu posisi rohani. Dan orang lain juga harus bisa melihat. Suatu posisi rohani di mana engkau benar-benar memiliki hubungan dan keintiman, persekutuan dengan kekasihmu yang adalah Tuhan. Dan orang lain mengetahuinya. Melihat setiap tingkah laku kehidupan saudara. Saudara tentu akan berjalan dalam kehidupan karena kekasih saudara tidak terlihat. Sama seperti gadis Sunam ini. Kekasihnya pergi-pergi, tapi dia menghayal, membayangkan kekasihnya itu datang. Lalu membawa dia ke rumah pesta. Inisiatif. Sayang sekali saudara. Darah Kristus yang mahal itu. Yang menghapus dosa manusia. Itu saudara gunakan hanya untuk mengampuni dosa saudara. Hanya untuk membereskan dosa-dosa saya. Saudara saya. Saudara tidak tahu bahwa itu yang harus dikerjakan oleh Tuhan di awal. Dosa saudara dibereskan. Tapi tujuan darah dia tertumpah. Adalah saudara harus lihat. Supaya saudara kembali lagi. Bisa memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Di mana saudara itu benar-benar manunggal bersama dengan Kristus. Saya katakan manunggal. Berarti menjadi satu. Saya sudah tunjukin pada saudara. Ada banyak hal yang harus menjadi realita dalam kehidupan saudara. Kalau kita mau tahu, saudara, sudah saya bagikan beberapa hal. Pengharapan-pengharapan Tuhan atas gerejanya. Sejauh ini. Atas gerejanya itu. Sampai sejauh ini. Adalah bahkan dia berharap. Bahwa gerejanya tersebut. Saya ulangi. Bahwa gerejanya di itu tersebut. Adalah merupakan gereja. Yang betul-betul. Dalam kehidupan setiap hari. Setiap saat. Entah sedang berhubungan dengan Tuhan. Entah sedang pelayanan. Entah sedang menjalani kehidupan di dunia ini. Sebagai manusia. Akan terlihat. Terbukti. Dalam setiap tingkah laku saudara. Tindakan hidup saudara. Bahwa saudara. Saya ulangi, bahwa saudara itu didapati, bahkan bisa dibuktikan, bahwa saudara itu hidup dalam keintiman dengan Kristus. Wah. Bukankah beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan kepada saudara tentang karakteristik sebenarnya yang merupakan karakteristik pengharapan Tuhan terhadap gerejanya sebagai kekasihnya itu. Saudara sudah saya bagikan beberapa hal. Saudara sudah bisa melihat itu yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi saudara menyanyikan lagu-lagu yang memancarkan, maksudnya yang mengumandangkan bahwa saudara mengasihi Tuhan, itu tidak akan pernah cukup. Tapi banyak orang yang puas
Dengan hanya mengucapkan seperti itu, Tuhan aku mengasihi. Bahkan ada orang yang di dalam doanya selalu dia mengatakan, Tuhan aku mengasihi engkau. Tuhan aku mengasihi engkau. Itu tidak akan cukup. Minggu-minggu lalu, saya sudah bagikan kepada saudara. Seperti ayat yang sebelumnya. Saudara bisa baca itu mulai dari ayat yang ke-3. Dikatakan di sini seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan. Jadi kekasihnya didapat itu seperti berbeda dengan laki-laki lain. Kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk. Buahnya manis bagi langit-langitku. Buahnya manis bagi langit-langitku. Wow. Apa itu buah manis? Ini suatu ungkapan. Manis bagi langit-langitnya suatu ungkapan. Apa itu? Rasa manis pada itu berbicara tentang janji-janji Tuhan. Kalau sang kekasihmu itu berjanji, itu akan memberikan rasa manis pada langit-langit. Itu juga berbicara bahwa pohon apel katanya, dia bisa berlindung di bawahnya. Berbicara perlindungan, rasa manis itu berbicara tentang bahwa ada firman kasih karunia yang akan membuat engkau memiliki kekuatan. Kasih karunia Allah ataupun kemampuan Allah ada pada hidup saudara. Sehingga saudara mengerjakan apa saja. Saudara mengerjakan apa saja. Bukan oleh karena kekuatan manusia saudara yang akhirnya membuat saudara bisa mudah capek, letih lesu, bahkan berbeban berat. Tapi oleh karena kasih karunia. Lihat, kekasih kita itu, yaitu Kristus, mau menganugerahkan kepada kita firman untuk sebagai media mengalirkan kasih karunia-Nya Allah. Wah, saudara bisa paham sekarang. Ini kekasih dan ditulis oleh Raja Salomo. Dia jujur waktu menulisnya. Meskipun dia menginginkan si wanita Sunam ini untuk menjadi istrinya yang ke-60 berapa? 61 atau 81. Dia menginginkan. Tapi dia lihat keteguhan hati hati si gadis Sunam ini. Dia tulis. Karena ini akan berguna. Suatu gambaran, suatu kepribadian yang tangguh. Suatu kepribadian yang dibutuhkan oleh Tuhan. Di sini dikatakan telah dibawanya aku ke rumah pesta. Wah, itu menjadi kerinduan besar buat dirinya. Dan panjinya di atasku adalah cinta. Panjiku di atasnya adalah panjinya. Saya ulangi lagi, panjinya siapa? Panjinya sang kekasihnya. Di atasku. Apa tulisannya? Cinta. Dia publikasikan cintanya dia. Ini bukan cinta bertepuk sebelah tangan, tidak. Saya sudah bagikan ayatnya tadi. Firman Tuhannya. Orang lain harus bisa mengetahui bahwa engkau mengasihi Tuhan dengan segenap. Orang lain bisa mengetahui ketika engkau berjalan dalam kehidupan, berperilaku dalam kehidupan setiap hari.
engkau melangkah dengan prinsip-prinsip yang berbeda dengan dunia yang lain. Dunia orang lain. Orang harus bisa mengetahui. Raja Salomo mencatat ini. Dan dia melihat perbedaannya itu. Meskipun dia seorang raja. Meskipun sekarang si gadis ini berada dalam pusaran kehidupan Raja Salomo. Tapi sampai pasal kedua ini. Si gadis itu tetap. Dia berdiri teguh. Untuk dia tidak bisa menerima pinangan daripada Raja Salomo. Sekalipun juga. Saudara hidup di dunia ini. Saya ingin tunjukin pada saudara. Satu ayat. Kita masih hidup di dunia ini. Ya. Nanti saya tunjukkan pada saudaraku. Ayatnya. Yang pertama adalah dalam Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-17. Ayatnya yang ke 14. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Murid-murid. Dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Bukankah kekasih gadis Sunam ini adalah seorang gembala? Dia bukan berasal dari lingkungan istana. Kerajaannya waktu itu dipimpin oleh Raja Salomo, kerajaannya Israel. Meskipun dia ada di pusaran istana, tapi dia tetap mengakui bahwa dia bukan berasal dari situ. Itu sebabnya orang mudah melihat. Saya katakan itu sebabnya orang mudah melihat gaya hidupmu yang berbeda. Karena engkau nggak berasal dari dunia ini. Wah. Kemudian kita lihat. Ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Minggu depan saya ingin bagikan pada saudara. Lengkapi ayat ini. Dari Kidung Agung 2 ayat 4. Kita akan lanjutkan ke Kidung Agung 2 ayat 5. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Maka si gadis itu mengatakan, hubungan yang intim di rumah anggur, di rumah pesta, itu terlebih nikmat. Saya katakan terlebih nikmat karena hubungan ada di tempat itu. Lebih nikmat daripada ada di istana seperti ini.
atau di lingkungan istana, di lingkungan raja, dilayani, didandani, diberikan minuman. Bahkan saudara bisa lihat di Kidung Agung 1, ketika dia sudah berada di lingkungan, di perkemahannya Raja Salomo, dia katakan begini, Kidung Agung 1 ayat 2, kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Siapa yang mencium dia? Si gadis Sunam ini dengan kecupan? Kekasihnya. Dia rindu suatu hubungan yang intim banget. Intim sekali. Karena dibilang, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Cintamu lebih nikmat daripada anggur. Bukankah anggur ini satu gambaran minuman kelas atas dari dunia ini? Kalau saudara bisa minum anggur di hadapan raja atau di lingkungan istana raja, itu suatu penghormatan. Tetapi saudara lihat keteguhan hati daripada si gadis Sunam ini. Dia mengatakan, gak ada yang bisa membayar apapun juga. Termasuk kehormatan, termasuk kemuliaan, termasuk berkat-berkat yang halal. Semua yang bisa diberikan oleh dunia kepada hidupku. Gak ada yang bisa menandingi nikmatnya cinta daripada sang kekasih. Makanya Kristus mengatakan demikian di ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Kontradiksi. Ketika dunia melihat dan dia tidak merasa terancam, maka dunia akan bisa mengasihi engkau. Tetapi ketika dunia melihat bahwa engkau hidup dengan prinsip-prinsip yang berbeda. Karena engkau hidup dalam prinsip yang pada dasarnya adalah engkau tetap setia kepada sang kekasihmu. Teguh setia kepada sang kekasihmu. Dia katakan teguh setia kepada sang kekasihmu. Karena iman yang teguh. Meskipun kau tidak melihat kekasihmu secara lahiriah. Kita lanjutkan lagi Yohanes 17 ini. Lihat apa yang Kristus sudah nyatakan. Dia ini adalah sang gembalanya kita. Kekasihnya kita. Dia berkata seperti ini di ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau Bapa mengambil mereka dari dunia. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Yang membuat mereka jadinya berubah setia. Mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku. Bukan dari dunia. Makanya dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kuduskanlah mereka itu dalam kebenaran. Dan firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Yesus itu adalah sang firman. Yesus itu adalah sang kebenaran. Makanya dia katakan, akulah jalan. Akulah kebenaran. Dan akulah kehidupan. Jadi engkau akan mendapatkan perlindungan. Untuk menjaga supaya engkau tetap setia. Setia kepada siapa? Kepada sang kekasihmu.
Dan kalau kau tetap setia pada sang kekasihmu sampai akhir hayat, saya mau beritahu kabar gembira buat saudara. Kalau kau tetap setia, tidak mencari berkat, tapi betul-betul kau terus memiliki persekutuan yang intim dengan sang kekasih, saya mau beritahu pada saudara, kabar gembira buat saudara. Saudara itu sudah sampai yang namanya disebut dengan rumah anggur. Dan saudara terus menikmati persekutuan yang intim. Saya ingin beritahukan kepada saudara, saudara tidak perlu berlelah-lelah untuk berkhotbah di mana-mana. Memberitahukan tentang cinta kasih saudara kepada Tuhan dan persekutuan saudara yang intim dengan Tuhan. Tidak perlu. Karena sikap saudara seperti itu. Karena keteladanan saudara seperti itu. Banyak orang melihat. Itu sebabnya digunakan kata mempublikasikan cintanya dengan panji-panjinya. Oh, dan panjinya di atasku adalah cinta. Gak ada yang lain. Maka dikatakan di sini, mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Aku memberikan firman-Mu. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku. Memegangnya. Berpegang. Dalam menjalankan kehidupannya. Bukankah sama dengan Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberikan. Katakan oleh Alkitab. Aku telah memberikan. Firman. Kepada mereka. Lalu setelah diberikan firman kepada dunia membenci. Penting sekali dalam hidup saudara adalah dunia didapati membenci hidup saudara. Mengapa? Itu untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa saudara hidup dengan prinsip-prinsip yang berbeda. Sekaligus bagi orang dunia mengatakan, saudara itu bukan berasal dari dunia. Kristus mengatakan Yohanes 17 ayat 14. Sama seperti aku bukan dari dunia. Loh, bukankah ini yang 2000 tahun yang lalu lahir di Bethlehem? Ya, nampaknya seperti dia dari dunia. Tetapi dia menjalani kehidupan dengan mentaati Bapa sepenuhnya. Tubuh kita ini, itu adalah baju yang dikenakan oleh Tuhan sebagai tubuh jasmani. Untuk bisa mengekspos dan memamerkan apa yang dia kerjakan di dalam batinmu. Bagaimana batinmu itu? Maka dia harus terekspos. Terlihat melalui kehidupan. Selama engkau masih hidup di dunia ini. Wah, saya pikir kita perlu mengakhiri dulu nih. Apa sesi hari ini. Telah dibawanya aku ke rumah pesta atau rumah anggur, banqueting. Dan panjinya di atasku adalah cinta. Wow. Apakah orang di luar sana banyak tahu? Apakah hanya RT, RW, lurah, dan camat yang tahu? Karena dia membaca data, biodata saudara. Dalam administrasi kependudukan. Bahwa saudara beragama Kristen. Saudara adalah pengikut Kristus.
tidak cukup. Gereja harus naik ke level yang lebih tinggi lagi. Yang disebut dengan mempublikasikan secara besar-besaran hubungan saudara dengan Kristus. Inilah yang disebut dengan engkau akan menjadi saksiku. Kau menjadi saksiku seolah-olah engkau melihat Kristus sang kekasihmu. Dan itulah mengakibatkan tingkah lakumu, perbuatanmu, gaya hidup saudara, style saudara, berbeda dengan apa yang pada umumnya oleh dunia ini. Wah, dahsyat saudaraku. Panjinya di atasku adalah cinta. Orang lain bisa tahu. Orang lain bisa tahu. Oh, saudara mencintai Tuhan, bahkan rela untuk memberikan nyawanya kepada Tuhan. Saya rasa kita perlu membaca satu ayat terakhir tentang tingkah laku salah satu murid daripada Kristus. Murid daripada Kristus. Mari kita lihat saudara. Murid daripada Kristus. Dan sikap seperti ini. Itu banyak dalam kehidupan gereja. Saya katakan banyak dalam kehidupan gereja. Mari kita lihat saudara. Di Lukas pasal yang sebentar saya akan cari buat saudara. Karena saya harus tahu ayatnya di ayat berapa. Kalau engkau baca mulai dari ayat 14, tapi itu berbicara tentang perjamuan Tuhan. Lalu kemudian Yesus masih mengobrol situ. Yesus masih mengobrol dengan para murid-muridnya. Ya. Mari kita lihat. Mulai dari ayat yang 31. Lihat. Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, lihat ini. Lihat ini. Ini sama enggak? Samakah dengan Kidung Agung 2 ayat 4 telah dibawanya aku ke rumah anggur. Makanya dikatakan di Kidung Agung 8 ayat 6, cinta itu kuat seperti maut. Dibawanya ke rumah anggur. Dibawanya ke suatu tempat, suatu posisi rohani. Untuk bisa engkau mengasihi Tuhan. Dan memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dengan rela membayar harganya. Dengan harga yang mahal termasuk nyawamu. Karena Raja Salomo mengatakan, cinta itu kuat seperti maut. Tarikannya juga seperti dunia orang mati. Lihat di sini apa yang Petrus katakan. Di Lukas 22 ayat 33. Setelah itu kita akan berdoa. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati. Wah, ini rayuan gombal ini. Bersama-sama dengan kau. Bersama-sama dengan, bukan mati sendiri dia. Dia pengen mati bersama-sama. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Mana yang digenapi? Ayat 33 kah? Ini ungkapan Petrus. Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau.
Dia mau menyerahkan nyawanya. Asal bersama-sama dengan Tuhan. Mana yang digenapi? Ayat 33. Betulkah itu terjadi pada diri Petrus? Tidak sama sekali. Justru ayat 34 yang terjadi. Tapi Yesus berkata, aku berkata kepada Petrus hari ini, sebentar lagi, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum kau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lihat, kebiasaan makhluk lain, yaitu ayam, tidak akan berkokok sebelum kau menyangkal 3 kali. Ini disebut dengan rayuan gombal, saudara. Banyak orang dia ingin menunjukkan dirinya. Oh, dia bersedia masuk penjara dan mati seperti Tuhannya. Mati di Golgota. Hanya untuk menunjukkan cintanya. Tetapi lihat ayat 34-nya. Apa yang terjadi kepada Petrus? Bertolak belakang. Yesus berkata, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Engkau menyangkal. Saudara tahu, siapa yang dikasih Petrus ini? Betulkah dia mengasihi Yesus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, bahkan sampai mau menyerahkan nyawa? Betulkah? Tidak. Ternyata Yesus menunjukkan. Dan ayat 34 inilah yang terbukti. Yesus menunjukkan bahwa ternyata, saya ulangi sekali lagi, ternyata bahwa Petrus itu mencintai dirinya sendiri. Ketika dia menyangkal, dia mengasihi diri sendiri. Bagaimana yang amannya buat dirinya. Katanya dia mau menyerahkan nyawanya. Ada tidak. Inikah cinta yang dipublikasikan? Bukan. Ini bukan cinta yang dipublikasikan. Diketahui oleh seorang perempuan. Di perapian. Dekat mahkamah agama. Tempat Yesus dibawa. Diadilin. Disidang. Ini bukan mempublikasikan cinta. Di atas kepala. Tapi ini mempublikasikan. Orang yang mementingkan diri sendiri. Orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Saya mau bertanya pada saudara. Sanggupkah engkau mempublikasikan cintamu? Bukan hanya gembalamu saja yang tahu bahwa engkau sangat mengasihi Tuhan. Terlihat dari aspek kehidupannya. Tetapi Tuhan juga mengakui saudara. Bahwa benar engkau mengasihi dia. Sanggupkah engkau untuk cinta seperti itu dipublikasikan? Bukan kau berbicara kepada orang lain. Aku mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Bukan. Tetapi orang bisa melihat. Apapun harganya. Demi cintamu kepada Tuhan. Kau mau rela membayarnya. Itu harus terlihat oleh orang lain. Amin. Makasih Tuhan untuk teguran. Terima kasih juga Tuhan. Untuk tantangan. Apakah kami pernah berpikir bahwa ada suatu posisi rohani ketika kami masih hidup di dunia ini. Suatu posisi rohani di mana kami memiliki persekutuan yang intim. Hanya berdua dengan Tuhan. Bukan karena tugas. Bukan karena berkat. Tapi persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kami berterima kasih karena Engkau menjelaskannya pada kami. Dan bukan hanya itu saja. Ada satu pertanyaan saudara dalam doa kita ini. Apakah banyak orang yang mengetahui
bahwa saudara itu orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Atau orang lain hanya mengetahui bahwa saudara adalah orang gereja yang bergereja di Jalan Anuh. Saudara adalah orang Kristen. Terlihat dari KTP-mu. Apakah itu bukan mempublikasikan cintamu kepada Tuhan? Oh Tuhan, terima kasih. Firman yang dahsyat, kami tahu Kau berharap seperti itu. Supaya orang lain bisa tahu bahwa ada suatu kehidupan di dunia ini. Ketika kami masih hidup, yang kami bisa praktekkan, yang kami bisa buktikan, meskipun kami hidup di dunia ini, tapi kami hidup di dalam ataupun di tempat yang disebut dengan rumah anggur. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu ini. Kami bersyukur padamu untuk Roh-Mu menjelaskannya pada kami. Terpujilah nama-Mu demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.